menyuruh untuk sembah sujud kepada Allah. Itu Yesus yang di Bible. Lalu Nabi Isa ya menyuruh menyembah Allah. Jadi Yesus dan Nabi Isa dalam pengajarannya sama dan oknumnya juga sama. Tapi kalau ada Yesus penyesat yang tidak menyuruh menyembah Allah dan dari Yunani, beda. Itu bukan Yesusnya yang saya maksud. Izin menambah, dalam Islam itu Yesus Nabi penyesat. Isa Yesus itu penyesat bagi Bani dimuliakan. Israel. Dalam Islam Nabi Isa itu dimuliakan. Tapi kalau Ya. di kekristenan Jadi bawa saja Yesus itu penyesatmu. dihina. Dalam Islam itu Nabi Isa itu dimuliakan di langit dan di bumi. Tapi dalam kekristenan Yesus itu mati disalib. Itu perbedaan yang sangat mencolok itu. Jadi sudah jelas ya, tidak usah kita saling bantah-bantahan. Kenal Isa adalah utusan Allah. Yang dikenali Bani Israel Yesus sesuai ayat Bible kamu, dia adalah penyesat bagi pengikutnya Nabi Musa yang memegang kitab Taurat dan imam-imam. Ya, jadi tidak perlu Anda membangkang lagi. Bawa penyesat kamu, bawa, ambil penyesat kamu. Jangan asal mempersepsikan sama, gitu loh. Yang Ya memang, mengklaim memang sama itu tidak Anda sama. loh, Pak. Isa dan Yesus beda. Saya sebentar, Yang Ramana. dari LAI itu Saya nggak nyatanya perlu itu tertulis di pamerkan kitabnya ayat itu Pak Matius atau Dante itu segala tadi. macam. Ya, Pak, saya naik ke sini karena mengkritisi di mana Yusuf PI dan Pak Dance mengatakan Yesus dan Isa itu adalah tokoh yang sama. Sama, Sementara udah kamu saya beda. jelaskan. sama tokonya memang sama, Iya, ceritanya makanya yang saya beda. pertanyakan, kamu ini alirannya apa? Berbeda kok, berbeda dengan pernyataan Yusuf PI. Enggak, Bang Rahmana itu Anda gak nangkap berarti. Bang Rahmana itu mengatakan Yesus itu berbeda dengan Yesus penyesat gitu. Jadi Nabi Isa dengan Yesus yang diutus untuk Bani Israel itu sama. Kata Bang Rahmana Raja, tapi beda dengan Yesus penyesat yang ada di Matius 27. Nah, kalau Anda membedakan, silahkan Anda ambil Yesus penyesat Anda gitu. Bukan Yesus yang diutus untuk menyembah Tuhan, bukan. Ya, yang dimaksudkan oleh Ustaz Rahmana itu adalah Yesus dan Isa sama, selama yang dimaksudkan itu adalah Yesus yang bukan penyesat. Dan juga pada kitab Markus dan Lukas disebutkan Yesus menyuruh murid-muridnya, mengutus murid-muridnya. Ya, pada Markus pasal 6 ayat 8 dilarang, ya, dilarang bawa sesuatu kecuali tongkat. Jadi di sini disuruh bawa tongkat. Sedangkan Lukas 9 ayat 3, ya, bawa tongkat. Yesus yang mana benar? Yang benar menyuruh bawa tongkat atau menyuruh tidak membawa tongkat? Coba Anda baca Markus pasal 6 ayatnya 8. Di situ disuruh bawa tongkat, tetapi Lukas 9 ayat 3 dia menyuruh mengutus murid-muridnya. Ya, sudah berbeda. Iya, yang seharusnya Pak Sudah Dance larangan membawa tongkat. itu sebentar Pak Dance. Yang Coba seharusnya jelaskan. Pak Dan, iya, yang seharusnya Pak Dance dan teman-teman buktikan itu adalah Isa yang Anda persepsikan sama dengan Yesus. Itu loh. Literaturnya ini, yang sejamannya ini, berdasarkan bukti sains juga ini, gitu loh. Jadi ya, Kalau Bapak dan jadi simpel. teman-teman mengambil kitab yang sudah kalian narasikan sebagai kitab yang sudah diubah-ubah, itu namanya Ya pembenaran Pak begini, Dance. simpelnya begini. Anda Isa itu seorang penyesat. Anda tidak Tapi yang bisa terbukti bahwa menentukan Yesus itu ideologi penyesat, dan berarti iman Yesus, orang Kristen. Yesus yang Anda Begitu. kenali bukan Isa alaihissalam atau bukan Yeshua HaMasyiah. Bingung saya, Bang Rahmana, bingung. Kebanyakan Yesus di Bible itu ada Yesus anak Daud, ada Yesus anak Maria, ada Yesus bawa tongkat, ada Yesus yang kagak bawa tongkat, ada yang dari Ibrani,
ada yang dari Yunani gitu, ada penyesat, ada yang menyuruh menyembah kepada Tuhan. Ini banyak kali Yesusnya. Bingung saya. Makanya untuk membuktikan bahwa Yesus yang benar itu Yesus yang mana, coba cari literatur sesuai original teks, bahwa hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud melalui original teks. Orang Yerusalem sana tidak tahu Yesus, yang mereka tahu Isa alaihissalam atau Yeshua Hamasya atau Yesus. Makanya saya katakan tidak ada narasi satupun melalui orang Yahudi bahwa Isa itu penyesat. Yang ada hanya Yesus yang penyesat. Jadi kalau Anda pertahankan dengan doktrin Anda, silakan bawa penyesat kamu. Kami tidak butuh, yang kami kenal itu Yeshua Hamasya, dia adalah seorang utusan Tuhan, seorang Nabi Allah yang ditinggikan derajatnya di dalam Islam. Tetapi Yesus yang kamu kenal itu dilempari batu, ditampar, dihukum, digantung, dan bawa saja itu penyesat. Karena bagi orang Israel dia adalah penyesat, jadi ambil saja. Yesus yang kami kenal, dia adalah seorang utusan Allah. Utusan Allah bagi Bani Israel. Ya, saya boleh jawab. Jadi ambil, saya tidak keberatan, ambil saja, ambil. Problemnya kan, problemnya kalian orang berputar-putar Saduki ya di dalam Farisi, ya. Alkitab. Kalian masuk ke dalam Injil ini, Injil Matius, Lukas, Yohanes, karena kalian memang tidak punya bukti literatur tentang Isa ini. Nggak ada. Kalian menghindari itu. Saya mau jawab sedikit yang tentang Matius 27 tadi ya. Di situ Tuhan sudah mengingatkan bahwa kehidupan imam yang pada waktu itu yang menuduh Tuhan Yesus itu sesat itu adalah cara hidup yang sesat. Bagaimana kami tahu mereka itu hidup dengan cara yang sesat? Kami bisa lihat di Matius 5 ayat kawan Al-Muqaddas, buka Al-Muqaddas, di sana ada tulisan Isa. Ya, kami bisa lihat di Matius 5 ayat 20. Di situ berbunyi, maka aku, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguh kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sini Tuhan sudah menyatakan bahwa para ahli Taurat ataupun orang Farisi yang menuduh Tuhan Yesus itu penyesat itu adalah yang sesat sebenarnya. Kalau adalah iblis yang berkedok agama, seperti itu, Pak. Pak, yang dibaca Bang Rahmana tadi, Matius 27, itu bukan kehidupannya yang sesat, bukan. Tapi si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi siapa penyesat 3 hari yang bangkit gitu? Itu adalah Tuhan yang dilemparkan kepada Tuhan Yesus, gitu loh. Tetapi sebelum itu Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada murid-muridnya, dan kami bisa tahu itu ya di Matius 5 ayat 20 situ mengatakan bahwa kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi itu sungguh tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka itu sesat, gitu, Pak. Yesus yang disunat, Yesus itu patuh kepada hukum Musa, ya. Tetapi Yesus yang kalian sembah membatalkan hukum Musa, sebelum hukum Taurat dibatalkan semua. Ya. Suatu bukti Kristen sekarang makan babi, sembahyang hari Minggu, segala rupa macam, tidak ada yang haram karena mengikuti Yesus yang penyesat itu. Tapi kalau Isa alaihissalam Yeshua Hamasya, dia tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Kena ya. Rahmana ini jadi bawa saja penyesat kalian, kami tidak butuh. Iya, terserahmu. Itu opinimu nggak laku. Kau nggak tahu kau cara membacanya, ya. Kitab Matius yang kamu katakan itu, di situ ahli Taurat menyatakan itu sebelum Yesus disalib. Tetapi pembuktiannya memang benar. 3 hari Yesus sesudah disalib dia ahli Taurat berkata kepada gitu loh. Itu Yesus. Sekarang saya tanya sama kamu, ayat yang kamu berikan itu di situ Yesus sudah disalib atau belum? Saat Yesus ya, baca sendiri itu penderitaanmu. Nah, sekarang orang Yahudi mengenal Yesus itu sebagai penyesat yang kamu sembah jadikan Tuhan. Ya, itu terserah Yahudi. Iya, itu nggak penting sama kita. Mereka lebih tahu atau kau yang lebih tahu Yesus itu? Ya, sekarang saya tanya, Anda yang orang Israel, mereka mengenal Yesus itu penyesat. Mereka yang lahir sama-sama Yesus, ada sejaman dengan Yesus, mereka mengatakan Yesus penyesat. Terus kamu mengatakan Yesus Tuhan. Tapi Isa alaihissalam tidak pernah membatalkan hukum Tuhan. Hukum manapun dia tidak pernah membatalkan. Tapi Yesus yang lebih tahu. Iya, makanya Yesus yang Anda tuhankan itu pembangkang kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Melebar. Ya, makanya jangan melebar. Yang dibahas itu tadi mengenai Isa dengan Yesus.
Yang harus kalian buktikan itu adalah literatur mengenai Isa. Begitu loh. Ada nggak bukti literaturnya? Nggak ada. Makanya kalian berputar-putar di dalam Alkitab. Kalian mau Kan kalau dari kita topik. bicara tentang bukti literatur atau fakta sejarah yang Sekarang saya menceritakan tanya yang sama Anda Murah, sembah itu adalah penyesat ada bagi tidak menurut orang Yahudi. literatur sejaman Iya kan? daripada Isa? Ada nggak? Iya. Ada nggak? Injil yang Ya, kita Isa lurus- pegang juga kalian tidak Kita punya. luruskan dulu, jangan dulu mutar-mutar, Loh, kita kalian luruskan yang dulu Yesus berputar-putar. penyesatmu. Ayo bagaimana? Kalau Anda berdasarkan berputar-putar. sejarah, sedangkan sejarah membuktikan untuk Yesus yang kamu tuhankan itu bagi Bani Israel, dia adalah seorang penyesat dan itu fakta sejarah membuktikan. Dan kamu tidak bisa lari lagi dari sini. Sebagian. Dia adalah pembangkang, sebagian Israel. penghina Tuhan. Jangan kamu katakan Israel. Sebagian apa? Sebagian Bagi apa? sebagian. Ya, sampai saat ini 99,9% Israel tetap berpatokan kepada Yesus itu penyesat. Anda saja di Indonesia mengatakan dia Tuhan. Ayo. 90. Gimana Jadi kamu mau sebagian bilang besar Yesus orang Kristus? Israel Kamu mengatakan juga Yesus adalah nggak seorang tahu penyesat. Anda mengandung mengatakan Yesus narasi. Tuhan. Tetapi Tapi maaf, yang saya sebut mana? yang saya Kamu mau sebutkan tiada? Yesus ini Israel bukan itu, Yeshua HaMasyiah ya. Yeshua HaMasyiah adalah 17% seorang Nabi adalah Allah. Muslim. Kamu mau tiadakan? Tapi di negara Israel ya banyak Kamu mau gereja yang tiadakan? berdiri Mau loh. kamu Tidak- katakan tidak juga itu pernah Yahudi? Narasi kamu tuh ditolak oleh perbaiki, orang jangan asal nyerocos. Pak Leviathan, Anda kan mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama. Iya, kami akui tidak Sudah sama secara saya detail. tidak bernarasi loh sesuai ayat penyesat. Pak Leviathan loh, ini yang katanya kami mengaklaim Yesus itu kan. Nyatanya faktanya itu memang orangnya sama tapi ceritanya yang berbeda. Yang paling pasti itu kalau Nabi Isa dalam Islam itu dimuliakan, tapi kalau dalam kekristenan Yesus itu terhina, Pak. Sudah terbukti itu disalib. Iya, jadi sudah terbukti Isa yang kami kenal, Yesua yang kami kenal, dia adalah seorang utusan Allah ya bagi Bani Israel, tetapi dia adalah seorang penyesat bagi Bani Israel dan itu ada ayatnya. Iya. Nah, sekarang saya mau Jadi tanya kalau ke Anda Bang Rahmana berdasarkan Raja sejarah kalau yang gitu. valid dan sejarah, maka Anda harus Bang Rahmana, saya mau tanya ke ente. Nabi Isa dengan Yesus yang menegakkan hukum Taurat yang berkata satu iota pun tidak akan dihapuskan dari hukum Taurat. Apakah Yesus yang ini sama dengan Nabi Isa? begini ya. Nah, Isa alaihissalam atau Yeshua HaMasyiah yang menegakkan hukum Taurat adalah Isa yang asli, tetapi Yesus Nah, si berarti penyesat sama, Bang, ya. bagi Bani Berarti Israel, sama. dia adalah penyesat dan itu Nah, tidak yang beda itu sama Yesus yang penyesat gitu. Tapi kalau dengan Yesus yang menegakkan hukum Taurat, Nabi Isa itu sama. Itu kata Bang Rahmana Raja. Ya, silakan kalau mau ditanggapi situ. Bang Rahmana, itu sinyal ente itu turun naik, merah putus-putus loh. di sini Iya. Ini kalian berputar-putar di dalam makanya narasi wifi di rumah sering Alkitab, gangguan. ya, Bang. karena kalian menghindari ya pembuktian akan literatur Isa ini. Kalian tidak punya, makanya kalian menghindari. Kalian itu yang kalian hindari kan? Di satu sisi kalian akan memakai sistem, kalian akan mengatakan ya kalau Yesus itu penyesat. Di sisi lain kalian juga akan mengorek-ngorek Alkitab ya untuk membuktikan pembenaran siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Itu sering dilakukan oleh Pak Dance. Yesus sendiri Kami tidak mengatakan pernah Allahku dan menyebutkan Allahmu. Allah Subhanahu wa taala dalam Bible-mu. Loh. Karena Allah dalam kitabmu itu roh, bukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jangan mengapa bawa Pak nama Dance Allah dalam sering Bible. mengorek-ngorek Alkitab? Lalu mengapa Pak Dance ini seperti apologet seperti Pak Dance dan Yusuf Pei sering mengorek-ngorek Alkitab untuk mencocokologi pembenaran siapa itu Allah Subhanahu wa Dance tidak taala? pernah mengatakan Pak Leviathan. Kamu berbeda pandangan dengan Yusuf PI tadi. Pak Kamu Leviathan. mengatakan tidak sama, sedangkan Yusuf PI mengatakan tokoh yang sama. Berarti bolak-balik ini orang gak ngerti rupanya penjalasan saya di awal tadi.
Gak ngerti sama sekali. Bang Rahmana Raja, sekarang perhatikan. Ya, saya jelaskan dulu ya. Penjelasan saya di awal ya. Penjelasan saya yang di awal. Nanti saya tanya di terakhir. Saya menjelaskan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Lalu saya ambil di Bible. Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel. Ya, domba yang tersesat untuk Bani Israel. Itu yang saya jelaskan pertama tadi. Terus Nabi Isa juga menjelaskan di dalam Al-Quran, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Lalu saya samakan dengan Yesus yang bercakap-cakap dicobai iblis. Pada saat itu Yesus yang itu menyuruh menyembah Allah. Kata Yesus kepada iblis, sembahlah Allah, hanya kepada dialah engkau berbakti. Nah, dengan Yesus itu yang saya maksud sama, dan yang dimaksud oleh Bang Ramana Raja sama. Nah, kalau Bang Ramana Raja membawakan tadi di Matius 27, katanya berbeda dengan Yesus yang penyesat. Makanya kan saya bilang kepada Anda, saya bingung, kebanyakan Yesus di kitab Anda itu. Ada Yesus dari Yunani, ada dari Ibrani, ada anak Daud, ada anak Maria. Iya, ada Yesus yang benar, yang menegakkan hukum Taurat. Ada juga Yesus yang penyesat. Jadi Yesus yang mana yang Anda maksud? Kalau dengan Yesus penyesat, ya saya pun bilang pasti beda gitu. Ya. Iya. Jadi menurut Bapak Yusuf, selama Bapak itu mengkorek-korek Alkitab, ada berapa Yesus di situ? Sudah Anda hitung udah ada berapa Yesus? Hanya satu. Pagi tadi saya menanyakan kepada kawan Kristen, Yesus di Alkitab ada 4, tambah nih 1. Yesus penyesat sama dengan Yesus yang benar. Ada 5 jadinya. Oh, ada 5. Oke. Jadi kenapa Bapak tidak membuktikan berdasarkan literatur Bapak sendiri? Gitu loh. Nggak mungkin. Yang berbicara tentang Yesus kan Bible. Bukan Iya, Quran. Quran nggak ada Yesus, nggak ada Nabi Isa. Sebentar Pak Yusuf. Sebentar Pak Yusuf, ya. Jadi begini, saat Anda mengatakan ada 5 Yesus di dalam Alkitab yang kami pegang sekarang, itu kan secara otomatis logika kita berpikir mengatakan itu kitab sudah tidak betul lagi, kan gitu kan? Tidak benar lagi. Lalu mengapa Anda mengambil pembenaran berdasarkan Alkitab yang tidak benar? Loh, Untuk membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Gitu Ya, loh. jadi saya rasa begini. Jadi memang Isa putra Maryam itu dalam versi Quran dan Yesus dalam Alkitab itu memang berbeda. Kenapa berbeda? Yesus disalibkan. hilang pula suaranya ini juga. Pak Direktur, turun dulu lah. Pakai WiFi sana. Pangkat Direktur tapi WiFi kagak bayar, gimana ceritanya? Hilang suaranya tuh. WiFi-nya dibayarin dulu lah Pak Direktur. Turun dulu sono. Abdon sekala hilang suaranya. Bayar WiFi dulu Pak Direktur. Itu tagihan WiFi banyak lah. Hilang kan? Makanya udah. Jadi begitu Pak Yusuf. Jadi menyedihkan sebenarnya. Boleh saya Saat bertanya, Al-Quran itu bagaimana tidak bisa memperkuat narasi-narasinya, maka Al-Quran itu butuh kitab yang sudah diubah-ubah untuk menjelaskan statement-statement daripada isi Al-Quran itu. Di situ menyedihkannya Pak Yusuf. Lah, di Al-Quran kami nggak ada. Kosakata Yesus itu nggak ada. Nggak bakalan Anda temukan Pak. Yang berbicara Yesus itu di Bible. Maka kita mengambil dari literatur Bible gitu. Memang Kalau kami- memang betul, yang sudah memang betul diubah-ubah. dalam Di situ Bible menyedihkannya. itu, memang betul dalam Bible itu, ya, waktu Yesus datang, imam-imam dan kepala dan orang-orang Farisi, ya, selalu mengucapkan Yesus itu bukan dari Allah. Nah, mudah-mudahan ya, imam-imam dan kepala dan orang Farisi pandangan mereka itu salah. Kalau pandangan mereka itu salah, berarti mereka hanya menuduh Yesus penyesat, hanya tuduhan. Kalau itu hanya tuduhan, maka benar bahwa Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama.
Ya, sebenarnya satu saja sih. Saya mau minta bantahan kepada kawan-kawan Kristen, Pak Dance. Semenjak dunia ini berjalan, sejak zaman Nabi Adam, hanya satu kali kejadian seorang anak laki-laki dilahirkan dari perawan. Nah, Iya, saya mau tanya. jika sebentar Pak, jika Anda katakan Isa dengan Yesus itu berbeda, tolong berikan datanya di mana terjadi 2 kali seorang anak dilahirkan dari perawan. Kalau ada 2 kali kejadiannya, maka akan saya katakan beda. Tetapi jika tidak ada datanya dan cuma sekali kejadiannya, maka jelas saya katakan sama. Tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Bible. Silakan jawab pakai sejarah. Silakan. Ya, kalau Tuhan kami itu dikandung dari Roh Kudus. Kalau Isa menurut sampean Aduh, gimana sama ceritanya? Pak, itu sama ceritanya. Ali Imran 45, sama wa idz qalal malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bikalimatin min husmuhul Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, sama Pak. Iya, bagi kita Itu nggak penting kalau itu masalah kami itu. Roh Kudus Ya. turun ke atas Bunda Maria. Kalau kamu udah silap saya ditiupkan kah? Aduh, sama itu Pak, sama. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Nah, tuh ayatnya sudah saya sebutkan. Quran surah Maryam. Ya, bahasa Indonesianya gimana? Sesungguhnya ya, malaikat menyampaikan kepada Maryam akan melahirkan seorang anak yang dinamai Isa putra Maryam. Nah, tuh sama. Ya, ini aneh juga ini pertanyaan Yusuf ini. Ya. Sementara Yesus itu sudah lebih dulu tertulis di dalam Alkitab. Baru 6 abad kemudian, iya. Bantahannya mana, Pak? Saya minta bantahan kepada kawan Kristen, kata saya. Sebentar, kita tidak ada yang namanya Yesus itu lahir dua kali dilahirkan perawan, tidak Ah, ada. ya udah, berarti oknum yang sama. Kalau nggak ada 2 kali, gimana sih ceritanya? Ah, aneh-aneh aja. Oh, kenapa oknumnya sama? Cerdas dia itu. Tidak ada Versinya yang sejarahnya yang beda. namanya Yesus di dalam Itu Alkitab aja itu kok lahir di bawah pohon korma. diputar-pentur bolak-balik. Tidak ada diserupakan. Gitu loh. Makanya Pak, orangnya Narasi sama, itu ceritanya berubah yang setelah beda. 6 abad. Sebentar Pak Kim. Narasi itu Iya. berubah setelah 6 Kalau abad disama-samakan kemudian. nggak bakal Setelah sama sejarah Pak. itu berlangsung. Orangnya itu Itu loh. sama, cuma ceritanya Jadi yang yang membuat beda. perubahan itu kalian, bukan kami. Ya bagaimana tidak berbuat perubahan? Wong di Islam itu Isa itu dimuliakan, sedangkan di Kristen Yesus itu terhinakan Pak, terkutuk loh Pak. Itu sudah jelas Sekarang loh. saya kasih analogi ya, sebentar Pak Kim, saya kasih analogi. Di negara kita ada sebuah dongeng ya, ataupun apa ya, legenda ya, yang bernama Malin Kundang. Lalu itu terjadi beberapa tahun yang lalu ya, beratus tahun yang lalu di negeri kita ya, tepatnya di Sumatera Barat, Malin Kundang. Lalu setelah beberapa ratus tahun kemudian cerita yang sama timbul di Malaysia. Hikayat anak durhaka bernama si Tanggang. Nah, berdasarkan dari cerita yang hampir mirip, seharusnya yang bisa menjelaskan klaim itu adalah pihak Malaysia, karena mereka mengklaim cerita yang sama yang terjadi di negara kita. Seharusnya yang lebih tahu itu kan kita. Begitu juga ini. Sejarah itu sudah tercatat lebih dulu di dalam Alkitab. Lalu 600 tahun kemudian cerita yang hampir sama, ya hampir sama saya katakan karena memang ada perbedaan. Lahir melalui Al-Quran. Seharusnya yang menjelaskan itu kalian, kok bisa ada perbedaan di situ? Mana Baik, saya literaturnya? tanggapi Pak ya. Saya tanggapi. Saya mengutus anak saya ke Jakarta. Ini anak saya ya. Saya yang lebih tahu tentang anak saya. Ya, saya utus anak saya ke Jakarta. Lalu orang Jakarta yang bertemu dengan anak saya itu menuliskan tentang anak saya. Itu orang Jakarta yang tidak dikenal.
Lalu saya tarik anak saya. Saya lebih tahu kepada anak saya kelakuannya, bentuknya, ya. Terus apa yang dia lakukan? Karena setiap hari ada telepon gitu. Nak, kamu kemana hari ini? Nak, apa yang kamu lakukan? Oh, ayah, saya hari ini diancam, pengen ditangkap, pengen dibunuh. Oh, kata saya, tenang. Nanti kamu lari saja ke sini, nanti ku bantu. Itu kata saya kepada anak saya. Lalu saya bantu anak saya naik helikopter. Dan anak saya suruh untuk menumbalkan orang lain. Lalu ada orang menuliskan, anak saya telah dibunuh. Kira-kira saya lebih percaya tulisan orang atau lebih percaya saya sendiri yang mempunyai anak saya sendiri? Jelas orang-orang akan lebih percaya dengan saya karena anak saya. Lah begitu pula Nabi Isa atau Yesus, ya, sebagai utusan Tuhan, maka Tuhan yang lebih mengetahui yang mengutus Yesus atau yang mengutus Nabi Isa daripada tulisan orang lain yang bertemu dengan Yesus tersebut, gitu. Masalahnya Jelas. Pak Yusuf sebagai seorang bapak tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak bapak di Jakarta. Karena bapak tidak ada di situ. Bapak Itu kan analogi saya, karena kan Tuhan itu maha tahu. Iya, makanya kita Makanya lebih tahu Tuhan gitu. dengan ukuran manusia kita nggak bisa. Ya, memang itu kan hanya analogi, Pak. Hanya analogi, kita lebih percaya yang mana gitu. Apakah lebih percaya yang mengutus atau tulisan orang lain gitu. Jelas orang lebih percaya kepada orang yang mengutus gitu. Nah begitu pula Tuhan yang maha mengetahui mengutus Nabi Isa atau Yesus. Lalu dia menarik Yesus tersebut, diceritakannya kepada orang lain. Saya lebih percaya kepada Tuhan gitu. Ya, sama juga dengan kami lebih percaya Rasul yang menceritakan itu, menulis itu kepada kami, karena kitab Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri gitu loh. Dia bukan kitab yang diturunkan. Kami, kalau menurut Kristen kami, ini adalah kitab yang ditulis kesaksian ya para rasul-rasul ataupun murid langsung Tuhan kami gitu loh. Bukan kitab yang diturunkan, bukan. Itu menurut kepercayaan Kristen. Sebentar, izin. Terus saya keluar dulu ya, di tempat saya ini banyak petir. Iya Pak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain contohnya ya, analoginya. Pada abad logika Yusuf ini ada orang dia suka aku bentar nih lebiatan dengerin nih. Aku belum ngomong nih dari tadi nih. Ya pada abad ke-14 ada orang yang bernama Cheng Ho. Dia dari dinasti Ming. Dia seorang laksamana muslim begitu. Nah, orang yang sama kemudian hari ini ada kepercayaan tertentu, Konghucu, menyebut dia dewa. Maka yang terjadi di sana sebenarnya adalah distorsi atau perubahan makna terhadap orang itu. Dia seorang muslim, tetapi karena putusnya, hilangnya sejarah yang presisi tentang dia, akhirnya kemudian dia dijadikan dewa. Yang benar yang mana? Ya Cheng Ho ya muslim, bukan dewa, begitu. Sama seperti Yesus. Yesus ya nabi, bukan Tuhan. Itu. Terima kasih. Pak tukang daging, saya mau tanya kepada Anda sebelum ke kawan-kawan kita yang Kristen ya. Analogi saya tadi, ini saya tanya Pak tukang daging ya, yang lain diam dulu nih. Pak tukang daging, saya punya anak. Ini saya maha tahu ya, saya punya anak nih, anak saya sendiri. Lalu saya utus ke Jakarta. Meskipun kita berbeda jarak dengan yang jauh ya, saya dengan anak saya, tapi saya mengetahui tentang anak saya itu sedetil-detilnya meskipun dia jauh. Karena kan ya anggaplah saya itu maha mengetahui apa yang dilakukan anak saya, kapan dia tidur, terus apa yang dia lakukan, terus dia menyampaikan pesan saya di Jakarta. Lalu karena anak saya ini diancam orang, saya tarik anak saya. Balik dia. Habis itu saya kirim utusan yang lain ke Jakarta juga atau ke daerah lain, ke Bandung ibaratnya.
Saya utus utusan yang lain ke Bandung. Lalu saya ceritakan tentang anak saya kepada utusan saya yang di Bandung. Anak saya di Jakarta dulu diancam orang. Dia dikejar ke sini, dikejar ke situ. Kira-kira apakah Anda lebih percaya tulisan orang lain tentang anak saya, atau lebih percaya sendiri dengan saya karena saya lebih mengetahui anak saya gitu? Kira-kira percaya yang mana, Pak? Silahkan dijawab. Status subjek lah. Nah, itu sebenarnya yang Leviathan ini lupa dia satu subjek lagi, yaitu Tuhan. Tuhan yang mengutus Yesus, begitu. Dia lupa. Tidak hanya semata kalau kita membicarakan tentang Yesus itu ada dalam ranah sejarah, tetapi juga dalam ranah akidah, keimanan. Umat Islam percaya kepada Yesus itu sebagai nabi, dia utusan Tuhan. Ada subjek Tuhan di sana, termasuk juga Musa, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan sebagai para nabi itu. Semuanya utusan Tuhan. Hanya saja kemudian cerita atau narasi tentang para nabi itu mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itulah yang menjadi perbedaan di antara kita. Nah, mari kita kaji pakai data-data yang benar secara ilmiah akademis, yaitu pakai data primer, ucapan dari Yesus itu sendiri yang tidak ada dalam Bible, yang akhirnya memang lebih tepat kekristenan itu dia mengadopsi cerita tentang Yesus berdasarkan sinkretisme, mencampur adukan ajaran-ajaran pagan, cerita-cerita pagan, mitologi-mitologi pagan disematkan kepada Yesus itu. Padahal dia bukan Tuhan. Nah, itu intinya. Iya, terima kasih. Ya, jadi itu aja sih. Kalau kawan-kawan kita memaksa beda, ya kita hargai gitu. Umat Islam menyatakan sama, ya kita hargai. Kenapa tidak? Kan kayak gitu. Kalau tadi Pak Yusuf bilang kalau maha mengetahui, Pak Yusuf kan tidak perlu saksi lagi. Iya kan? Oh, saya nggak perlu saksi. Saya tahu segalanya tentang anak saya. Ngapain perlu saksi? Iya, terus kenapa harus diutus lagi orang tadi? Yang menjadi permasalahannya begini, Pak Yusuf. Boleh saya bicara nggak? Saya mau ngomong dari Permasalahannya tadi. itu, Anda menceritakan Kasihan deh tentang gua. anak Anda, bukan kepada orang-orang yang menyaksikan sejarah anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Anda sendiri sudah menetapkan Bang, begini ya. Saya tidak pernah masuk ke dalam analogi Anda. Bang. Kalau abang bilang beda, silakan abang turun. Karena yang diskusi di sini yang menyamakan Yesus dan Isa Al-Masih. Karena kalau Anda diskusi sama Buddha dan Hindu, orang itu nggak akan ada yang percaya, Bang. Ada suami. Abang turun aja. Ribet banget dari tadi lu. Kami mau diskusi sama yang Ya, menyamakan Yesus dan begini, Isa. sejak Islam Bang, itu turun muncul, aja, memang terjadi Bang. perubahan. Turun, Bang. Gitu Bang, loh. turun. Gak usah bacot, turun aja. Iya, ini kan bukan Turun. kamu tenang aja. Kami Kalau cari kamu kawan-kawan yang kamu sendiri yang turun. Kristen, yang menyamakan Yesus dan Isa silakan naik. Yang nggak setuju turun. Turun. Gini Tristan. Jadi gini ya. Jadi kalau kita bicara tentang Quran itu, kalau memang Isa Udah putra coba Maryam, kalian itu sebarkan Injil ke Buddha Hindu coba. Bisa nggak Kamu kalian? sendiri yang turun Islam, jangan kamu suruh Ya orang sebarkan turun. Injil ke Buddha bentar dulu Hindu. Pak, bentar dulu. Kamu sendiri yang turun kalau kamu Sebarkan keberatan. lah. Kami di sini menyamakan loh. Jangan kamu suruh Kami orang. di sini menyamakan. loh. Gini. Kalau kita Tapi dari samakan, gini cerita yang Tristan. berbeda. Kalau Woi, kita woi. samakan, kalau kita samakan Nah. Isa putra Maryam, maka Injil yang Orangnya ada di ya. dalam, tunggu dulu, Injil yang ada di dalam versi Al-Quran itu juga harus sama dengan Injil yang diimani oleh Kristen. Itu Kan gitu. egoisme. Kenapa Gini. ya, Ada di dua dalam cerita. gini Gini di ya, dalam Abdon. Injil, gini dulu Abdon gantian. Saya mau Kalau- nanya, Abdon misalkan kerja di bank, ya. Kemudian saya menceritakan Abdon ini kerja di bank. Lalu Ustadz Yusuf PI mengatakan Abdon ini kerja di bengkel. Yang benar yang mana? Yang saya.
Padahal orangnya sama. Ya, Semudah Gimana itu. analogi gini, apa? Jadi itu kalau Abdon itu kalau sudah jelas itu loh. Abdon gini itu ya sama Pak. Ya dengan udah saya turun tadi aja kali. mengatakan Yang membedakan bukan Gini, Abdon. turun. kalau Itu Turun, jelas turun, sebenarnya. yang tunggu dulu bentar Pak, satu-satu kita. Nggak, Kalau yang nggak dimaksud usah. itu sama, Udah turun maka aja. Injil yang Nggak dimaksud di dalam beda-beda. Injil ada Al-Quran begini-gini dulu membantah. Trista. Ya, Kalau ya. itu sama, berarti Anda juga mengakui kitab yang diimani Kristen juga harus kamu akui. Kalau itu sama. Ya, stop. Dan Gini, begitu. Al-Quran datang Assalamualaikum. Apa ini? Al-Quran datang membantah kisah tentang Nabi Isa Al-Masih yang dituhankan, satu. Kisah Isa Al-Masih yang hanya bermujizat mengusir roh jahat, dua. Al-Quran datang juga ya untuk membantah Nabi Isa itu pernah dibunuh, tiga. Iya. Dan seterusnya. Sebentar. Orangnya sama. Tinggal kawan-kawan saja mau percaya versi Quran atau versi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, betul. Nah, Udah ya. jadi kalau Nah, Isa putra Maryam coba gantian nih. bentar dulu bro. Coba Abdon ini kabarkan Injil ke orang Hindu. Percaya nggak mereka? Oke. Jadi gini, yang saya kabarkan ini adalah Isa yang disalib dan Isa yang disunat. Kalau Isa Terserah. putra Nggak akan Maryam ada itu orang dulu Hindu nggak yang boleh. percaya Kalau Isa ada seorang wanita hamil tanpa suami. Iya, kalau Isa putra Maryam yang tidak disalibkan, versi Quran, Ini orang Isa banyak kali putra ceritanya. Maryam yang tidak disunat. Abdon, Jadi kita menurutmu harus sama gini. atau beda? Ya tentu Menurutmu sama atau berbeda beda? dong. Yesus Kalau dan Anda Isa. samakan, Anda juga Menurutmu mengakui sama kita. atau beda, Abdon? Berbeda. KW Beda, turun, KW yang asli. turun. Kami mau Kenapa nyari harus menyamakan. turun? Anda salah turun Abdon lah. kalau berbeda. Nah, Itu sekarang kita cari kebenarannya. Yesus, coba dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan dulu saya. Yesus dan Isa, Apa nyari kebenarannya? Yesus dan Isa Saya meminta adalah literatur mengenai sosok. Isa Coba Masih Lafiatin, dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu saya. Yesus dan Isa adalah sosok yang sama. Cuman pandangan Kristen dengan Islam itu yang berbeda. Kalau toh Kristen memandang dia disalibkan, silakan. Tetapi kalau Islam memandang dia diserupakan, ada yang diserupakan, jangan tolak. Karena di dalam Alkitab juga disebutkan bahwa Paulus diserupakan dalam kematian Yesus. Saya bacakan buktinya. Ya, saya bacakan. Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-10. Yang kukenaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Rasul Paulus memberitahukan bahwa dia menjadi serupa dalam kematiannya. Ayatnya 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Jadi dia juga diserupakan dalam kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan ya pada Markus, begini Pak Dance, nggak perlu sebentar, kita dengar dulu. Di sini ya pengikut Kristus, Rasul sendiri memiliki pandangan berbeda tentang Yesus. Kalau Markus memandang pada saat Yesus mengutus muridnya, Markus memandang bahwa Yesus menyuruh bawa tongkat, tetapi Lukas memandang jangan bawa tongkat. Jadi pengikut Yesus sendiri melihat situasi atau Yesus Kristus itu ya berbeda. Jadi kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Tristan itu adalah Yesus dan Isa adalah sosok yang sama. Di luar daripada itu penyesat itu. Ya, kalau jadi demikian gini. bisa saja kalau anak pandang bahwa berbeda, bisa saja Abraham dan Host, jadikan saya Ibrahim moderator, berbeda. host. Rusak Jadi- segala sesuatu kalau begitu. Oke, jadi gini. Host, jadikan gini, saya Pak moderator, Dance. host. Tolong, host. Jadi gini, Oh Pak ya, Dance. oke. Jadi- tolong, host. Kebetulan saya Share, belum share. Kawan-kawan yang di bawah, belum kita share sholat dulu Isya. ya. Jadi saya Ya jadikan udah. moderator dulu. Ya. Oke, kita share. Lanjut, Jadi- Abdon. Oke, makasih buat kawan-kawan. Kita harus cari kebenarannya. Nggak boleh dua, Pak. Harus satu.
apapun bentuknya harus mengakui apakah Isa Putra Maryam versi Quran itu yang benar atau Isa Putra Maryam versi Alkitab itu yang benar. Kalau nama bisa aja sama, ya. Kalau nama bisa aja sama. Tetapi kalau bicara tentang kurun waktu, itu harus kita buktikan gitu loh. Mesias Monitor itu, Tristan tunggu dulu sudah ya. masuk pemberitahuan Yesus, moderator. tahun yang sekarang gini ya. Izin Tahun sholat yang dulu saya, sekarang, izin sholat Isya. Siap, ya. siap. Lanjut, Tahun Abdon. yang kita pakai sekarang ini adalah tahun Masehi, tahun kelahiran Yesus Kristus. Tahun yang kita pakai sekarang nih. Kalau itu kita pakai kelahiran Isa Putra Maryam, tentu kita harus bertekan berdasarkan kepada dalil atau sesuai dengan data di Quran atau data di Alkitab. Nggak boleh kita Kristen bilangkan sama-sama semua, sedangkan Anda merubah, ada kata-kata yang dirubah di dalam Quran itu bahwa Alkitab itu dirubah, Injil itu dirubah. Jadi kita harus konsisten. Yesus dan Isa Putra Maryam, kalau namanya bisa sama, tapi pribadinya berbeda. Kan begitu. Tinggal kita pakai yang benar. Manakah yang benar? Bang Leviathan bernarasi, silakan. Begitu. Jadi nggak boleh kita sama-samakan, nggak boleh. Ya kita faktanya lah. Ada yang KW, ada yang asli, gitu aja. Yang mana yang KW? Ya silakan aja. Ya, itu tadi Abdon. Makanya saya tadi buat pertanyaan itu simple, ya. Di mana literatur yang bisa menjelaskan tokoh ini, tokoh Isa ini, baik itu kitab suci ataupun biografi tentang si Isa ini. Biar kita bisa menyelesaikan. Tentunya literatur itu harus sejaman ataupun mendekati dengan zamannya, mungkin berdasarkan murid-muridnya. Kan begitu. Ya. Jadi begini kawan-kawan. Jadi kalau dalam perkara dunia ini ada namanya TKP, tempat kejadian perkara. Dan ada juga yang tidak di TKP itu tapi menceritakan tentang Yesus yang berbeda. Kalau TKP itu tentu harus satu, gitu loh. Kalau nama itu bisa saja sama, nama bisa saja sama, sebutan bisa sama. Tapi pribadi daripada apa yang terjadi di TKP itu harus satu, nggak boleh dua. Kan begitu. Nah sekarang ada KW, ada aurinya. Ya kita jujur-jujuran aja, tinggal kita mempercayai dalam kitab masing-masing. Kan begitu. Kalau saya katakan bahwa Isa Putra Maryam itu bukanlah Yesus, itu udah jelas. Benar. Begitu. Kalau udah jelas, mending kamu turun, ngapain kita diskusi? Kamu mau ngabarkan apa ke sini? Loh, kalau kamu mengatakan gini loh, kalau kamu mengakui Turun, Isa Putra Abdon. Maryam, Kalau Anda kau juga katakan harus beda, mengakui turun. Al-Maidah 46. Nah, Sekarang kan saya kami tanya kamu ngakuin, Tristan, kamu kalau kamu mengakui bilang nggak beda, ya sudah, kita nggak Al-Maidah usah 46? diskusi. Oke, sekarang saya tanya kamu akui nggak? Kau diam dulu. Aku ngomong kepotong-potong. Gini, brother. Kalau beda, ngapain diskusi di sini? Kita ini sedang bentar dulu. Kita ini sedang diskusi sosoknya sama. Lalu manakah kisah yang benar? Kisah dari perjanjian barumu yang bukan Injil Allah ataukah Quran? Injilmu bukan Injil Allah. Injilmu Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau itu memang beda, jangan kau sama-samakan. Tapi sosok Isa yang lahir Siapa tanpa Tristan dari tadi yang menyamakan itu Yusuf ini dengan Pak Dance? Ya, tar dulu. Nah, sosoknya sama. Kalau beda kita nggak usah diskusi, Bang. Ngapain di sini? Kalau abang diskusi sama orang Hindu, capek nanti abang bilang, bro, apa ada yang namanya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach ini lahir dari seorang perawan yang nggak punya suami loh. Coba apa kata orang Hindu sama Abraham? Siapa itu? Oke. Nggak kenal. Ya, oke. Coba sekarang kalau kau tanya lagi, kalau kau tanya sama aku, Tan, ada loh seorang laki-laki. Jangan dimut dulu gantian, biar kita sama. Jangan dulu.
Diam dulu. Ini aku pelan-pelan nyeritain sama kau ya. Tan, ini ada Tan seorang laki-laki yang lahir tanpa ayah. Aku langsung bilang iya, nggak capek-capek kok. Nggak capek kok dijelasin sama aku. Beda kalau kau jelaskan sama orang Hindu. Ya udah, gantian kita Tristan, biar kena Nah, nih. ya. Assalamualaikum Bukan masalah Iya. perbedaan orangnya, bukan Yesus Oke. bukan Isa, Oke, kita tapi samakan. Oke. kisahnya. Oke. Diam dulu. Jadi kita yang diskusikan jadi next level, yakni kisah mana yang benar di Bible atau di Quran. Nah, lanjut. Kalau nggak mau Oke. turun aja. Oke, makasih. Kita samakan. Kita samakan. Oke. Kita samakan ya. Nah, kalau di dalam Al-Maidah 46, di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Injil yang mana yang dimaksud? Apakah Injil yang di Injil Markus atau Injil yang Anda pegang? Oke, di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah An-Nisa 136 dikatakan di sini, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, di An-Nisa 24 kitabullah, kutubihi itu kitab-kitab. Jadi kitab yang turun sebelumnya yang tercantum di dalamnya nama Allah. Nama Allah. Berarti bukan kitab kalian. Berarti Semudah berbeda itu, kan? bro. Kalau berbeda ngapain ngapain Berbeda. kita ceritakan? Gini. Ya saya samakan dulu kayak kamu. Ada satu kitab yang Iya, menjelaskan gantian tentang dulu. Yesua dari Talmud. Apakah ketika ada Gini, kitab ya dari Talmud mengatakan tentang Yosua, ada 3 Yosua. Apakah 3 Yosua itu berbeda juga? Kau kan nggak punya Injil. Mana Injilmu? Ngomong aja Tristan dari tadi Injil kamu nggak punya, Taurat nggak punya. Iya, literatur nggak punya, mereka menghindari itu. Mana Injilmu? Kalian nggak punya Quran kok. Kalian nggak punya Quran? Yang memang nggak punya Quran. Injil kamu mana? Ya sudah. Loh, Injil kamu Nah, mana? aku nanya. Berarti kamu nggak ngakuin dong. Kalau kau kan nanya Injil aku mana? Aku jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, mereka wabarakatuh. menghindari itu, Abdul. Bentar, Saat Injil kami, Injil literatur Diam dulu deh, tokoh Isa ini. bagaimana nih? Kalian berdua nggak bisa tertib ini. Noten dua ini nggak ada. Mereka menghindari itu. Yesus dan Isa berbeda. Ini ya. Jangan samakan. Ini mau ku jawab atau mau ku turunin kalian? Ya terserah kau nggak punya Injil kau Tristan. Mau Aja dari tadi. aku mau jawab ini kemana Bukan nih? punya Injil, hotel itu punya Biblos. Kejang kau. Taurat nggak punya, Nah. Injil nggak punya, ngomong aja Kau dari minta tadi. jadi moderator kan karena kejang-kejang kau, ketakutan. Ya, ini Taurat, dua-duanya Injil itu ngapain punya kalau Yahudi, bercakap bukan ini? punya Kristen. Ya itu bukan Bentar punya dulu. orang Arab, itu Yahudi. Yesus kan orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi. Bukan punya Kristen. Ya, Begitu. sejak Aku kapan paling pula ada malas kalau aku ditanya, Kristen itu kalau punya aku hanya punya ditanya, Biblos. bentar. Aku paling malas kalau aku ditanya dipotong-potong, nggak boleh jawab. Iya, siapa yang suruh kerja? Di manakah Injilnya Islam? Tak ada. Injilnya Islam di bawah Nabi Isa Imran 48, dan kepada Isa kami ajarkan kitab hikmah, Taurat dan Injil. Sekarang aku tanya sama Bang Leviathan, di mana tulis tangan Lukas berada? Coba kau jawab dulu. Tulis tangan langsung Lukas, kau jawab. Jawab. Pertanyaan. Tulis tangan langsung Lukas mana? Tanpa tulisan tangan Tulis daripada tangan langsung Lukas di mana? Museum mana menyimpan tulis tangan langsung Lukas? Tulisan tangan Museum daripada mana? Lukas. Tidak ada yang Jawab di mana tulis tangan langsung Lukas? dari mana? Kalau memang Injil itu asli, Yang terkopi dari mana? tulis tangannya mana? Kau mau kasih kami kopian, ya? 6 abad kemudian baru kalian Di menceritakan mana? semua. Di mana Injil Lukas itu tulis tangan langsung dari Lukas di Alkitab. museum mana? Sekarang yakin nggak kalian mengkopi dari Alkitab? Cuma fotokopi aja mau kasih sama kami. Fotokopi yang mau dikasih.
Tulis tangan langsung Lukas di Yesus mana? Jadi begini Yang Jangan Bang sudah. fotokopi Tristan, sama kami, kalau kami Kristen ketawain itu, lah. kalau Kristen Mana? itu nggak punya Injil, Tulis Kristen tulisan itu punya asli Lukas. Biblos. Ya bang, ntar bang. Tulisan Lukas yang asli di mana? Museum mana? Mau kau tunjukkan yang asli mana? Coba. Tanpa daripada Injil. Nggak Kalian bisa tidak kau boleh kasih cerita. fotokopi sama kami. Kami nggak mau fotokopi. Kamu mau asli. Mana aslinya? Loh, yang dipertanyakan itu kalian. Di Dari mana mana cerita aslinya? Isa itu? Kalau memang kitabmu benar, di mana tulisan Dari mana Lukasnya? cerita Isa itu kalian ambil? Hah? Di mana? Di mana? Ya, tulis tangan Lukas langsung. Gimana? Jangan kau Biar kami pertanyaan. percaya Injilmu tuh Injil yang benar. Coba. Cerita itu dari mana kalian ambil? Kau nanya. Hah? Lah, kau Dari nyerah. mana? Nyerah lah kau Dari bilang. mana kalian ambil Yang itu asli cerita nggak itu? ada tan gitu. Bilang ini, tan. Yang asli nggak ada tan, yang asli tan nyerah tan, yang asli nggak ada gitu. Coba. Kamu dengar. Mana aslinya? Tulis tangan langsung Lukas itu. Terus tangan langsung Markus, Matius, Yohanes. Dari Paulus mana mengatakan orang Arab dapat cerita orang Yahudi dan Paulus mengatakan di Galatia 6:11, lihatlah aku menuliskan dengan huruf-huruf besar. Mana tulisan Paulus? Di mana tulisannya? Tulis kertasnya langsung di museum mana? Di museum mana? Kami nggak mau fotokopi. Kami maunya yang asli. Kan kalian punya Injil. Mana aslinya? Di mana aslinya? Museum Fatailah? Di museum mana? Hah? Punya fotokopi kok sombong. Fotokopi dari kok. mana orang Arab itu mencurinya itu? Saya tanya. Aslinya mana aslinya? Jadi begini Bang Tristan, Kristen itu nggak gimana, punya Bang? Injil, Kristen itu punya Biblos, yang Injil dengan Taurat itu punya Yahudi, gitu. Kau Abdon kau nih. Naik kan kau tapi aku Daripada turunin lagi kalian kau. ya. Kau nanya, aku jawab kau potong. Kenapa dipaksakan Tristan? Kau yang memaksakan. Ya gini, kau tadi nanya sama saya. Aku mau jawab kau potong. Mau ku jawab pakai dalil. Injilnya Isa dibawa Injilnya Allah yang diberikan kepada Isa, ya, dibawanya ke langit. Karena dia diangkat ke langit. Nah, aku tanyalah sama kalian. Di mana tulis tangan Paulus? Di mana? Kau tunjukkan. Kami minta yang asli nih. Biar kami percaya kau punya Injil. Coba, di mana? Gantian. Di mana? Jawab. Mana dikatakan diangkat ke langit? Di mana? Jadi kalau bicara Paulus, tunggu dulu Pak, gantian satu-satu nih. Kawan-kawan ini nggak tahu sejarah tentang Isa putra Maryamnya. Jadi kalau Anda bicara Paulus, di Alkitab itu namanya Bible. Ya. Coba lah, aku nanya di mana kitabnya? Di Vatikan? Di Museum Fatailah? Di museum mana? Aku kalau mau adu hafal-hafalan Bible, kok nggak ada apa-apanya sama aku. Yang ku tanya ini, Kang, di mana tulis tangan asli tulisan Paulus itu di mana? Jangan bawa fotokopi kami muslim nggak percaya itu. Nggak ada Bang, nggak ada. Ngapain bawa fotokopi ke kami? Gak ada yang asli, ngapain dipercaya? Ya makanya kami nggak punya Injil itu, kami nggak akan dimintai pertanggungjawaban ini. Misalkan kami bawa Injil, ini Leviathan, ini Injil Allah misalkan. Nanti kamu nanya aslinya mana? Kamu nggak punya Injil dan Taurat, Tristan. Kamu Jangan juga nggak punya karena kamu yang kamu bawa cuman kopian. Kamu juga nggak punya. Injil ini yang kamu baca sekarang. Quranmu jangan dibantah. Yang kamu baca sekarang hanya fotokopi, bro. Fotokopi. Di dalam Injil ada petunjuk. Quranmu sendiri ngomong. Abdon, Fotokopi, Abdon. kita Yang kau bawa harus sekarang percaya fotokopi, kalau Injil belum pernah ada, fotokopi. Sekarang Leviathan ngomong, di mana nih? Kita tanya lagi nih. Kita jadikan tersangka nih si Leviathan ini. Di dalam gini loh.
Kau Quranmu tunjukkan Anda di sudah mengaku. mana tulis Saat tangan kamu langsung Paulus. Kamu Kau baca turun dulu kisah Abdon. para Kau rasul berisik kali itu. kau. Kamu Kau main-main kamu kan kau di sini. mengatakan kopiah, Ya. ya saat kamu mengatakan kopiah, maka ada yang aslinya. Ya udah mana? Nah, Nah, ini menarik, seharusnya menarik, kamu, menarik. iya, seharusnya kamu punya yang aslinya karena kamu Loh, mengatakan biar kitab aku kami jawab ya. kopian. Bentar. Kita ini nggak punya kitab, punya Bentar. biblos. Yang kalian pegang kan sekarang terjemahan LAI. Oke? Setuju ya? Tadi kamu katakan Yang kamu pegang kan terjemahan LAI. Diurut ke Kodeks Sinaiticus. Oke? Nah, dari Sinaiticus ke Paulus itu 3 abad. Aku minta secari kertas tulisan Paulus. Yang aslinya mana? Kau kan ngaku punya Injil. Mana? jadi maksud Jadi, Bo. kamu sebentar. Maksud Ya, Bang. kamu Al-Arsili itu dibagi-bagi ke seluruh dunia, begitu? Bang, kalau abang cek di Google, Kodeks Sinaiticus, kodek ini muncul di abad ke-4, Bang. Yesus hidup di abad ke-1. Rentan waktunya sampai 3 abad nih. 300 tahun. Ini masih kopian, Kodeks Sinaiticus ini masih kopi. Nah, mana tulis tangan langsung Paulusnya di mana? A. Iya, Museum maksudnya. Vatikan. Mau dibagi-bagi B. Museum di gitu. Swiss. Di mana, Bang? Kami mau yang asli. Kan Abang punya Injil. Oke, saya iakan. Ah, di mana aslinya? Iya, maksud kamu mau dibagi-bagi gitu, ditunjukkan. Nangis. Kan abang Itu bilang, bukan abang ketawa. kamu Gini, mempertanyakan bang lihat itu. lihatannya. Tadi abang ketawain saya. Kalian nggak punya Injil, wek. Kami punya Injil, wek. Oke. Kamu jangan mute. Kamu kalau kejang-kejang jangan. Makanya abang diam dulu, bang. Nah, kalau memang abang ini punya Injil, agar saya ini percaya, bang. Biar saya ikutin Yesus ini. Kan gitu kan. Nah, saya minta tulis tangan langsung Paulusnya, bang. Biar saya percaya. Kitab abang itu Injil. Lah di mana? Loh, Iya, kita cari sampai kepala botak nggak ada. Kenapa harus kami? Coba ya kawan-kawannya yang di atas ini. Masa punya fotokopi bangga coba? Aneh nggak orang ini? Ya, waktunya biasa aneh. Kau udah punya fotokopi kok bangga? Kopian yang kau pegang itu. Kok bangga? Aslinya nggak ada. Gimana nih? Iya, kau harus tunjukkan. Yang belum dirubah-rubah itu mana? Kami tidak akan menunjuk kitab kamu adalah kitab yang dirubah-rubah. Kitab yang dirubah-rubah sudah nggak ada. Kitab kamu itu kitab asli. Asli punya Kristen. Kitabmu tuh asli punya Kristen. Asli. Ya, jadi tidak Aku ada. kan menceritakan ada kitab yang dirubah-rubah, tapi udah nggak ada. Izin Karena bicara kitab ya. yang dirubah-rubah nama Tuhannya adalah Allah. Lalu Iya. ada diinformasikan Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba summa biaidihim ya. Celakalah yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Nah, itu kitabmu. Nah, cuma nanya. Kalau Injil yang dirimu pegang memang tulis tangan langsung Paulus. Dia ngaku di Galatia 6:11. Lihatlah huruf-huruf besar yang kutuliskan. Nah, mana tulisannya? Ya, cari pembenaran lagi kan? Lah, kami nanya aja, Bang. Abang Iya, kok gitu sih? karena Al-Quran tidak punya penguat. Kami cuma nanya, tinggal abang bilang nggak tahu tan, nyerah, lempar handuk, gitu bang. Maaf tan, aku cuma dapat kopi pastenya. Makanya kau nge-mute, kau takut.
Nggak ada modalmu yang lain selain nge-mute, nge-kick. Makanya Enggak, kau Biarkan aja, kita biarkan jadi aja. moderator. kalian tuh nggak ada adab, Kau itu tuh. Loh, kok nggak suka ada adab? motong-motong, Dari suka tadi saya motong-motong. berbicara dengan Yusuf, dengan Pak Dance, itu Bang, teratur. sejak awal kan udah saya bilang, kalau abang membedakan, turun. Udah beda selesai lah, turun lah. Ngapain masih di sini? Kami mau membahas Isa dan Yesus, sosok yang sama, kisah berbeda. Kami nyari orang yang kayak gitu. Yang abang bilang beda, turun aja. Cari koma lain. Cari yang sama-sama membedakan kayak abang ini. Kami bisa aja nge-framing. Kami nggak mau punya Loh, yang sama yang dengan punya Yesus. aja nggak Yesus bisa terkutuk berangkat misalkan. mengundang. Misalkan gini bang, kan gak enak bang kalau bilang Yesus terkutuk, Yesus telanjang, disalib, Yesus begini. Kami nggak mau punya Tuhan yang kasih ditampar tentara Romawi. Kami Tuhan lagi. Kami nggak punya nabi, nggak mau punya nabi yang bentar. Kami nggak mau punya nabi yang membolak-balikkan meja di bait suci. Kami nggak mau punya nabi yang membuat 2000 ekor babi mati lalu merugikan peternak sampai 6 miliar ya kalau dihitung sekarang ya. Satu babi kan 3 juta kali 2000 kan 6 miliar gitu bang. 6 miliar loh. Gak ganti rugi habis itu kena usir lagi. Kami nggak mau punya nabi kayak gitu. Gitu. Nabi yang bisanya cuma ngusir orang, ngusir setan kerasukan itu. Nabi apaan itu? Iya, itu lebih baik daripada Ya kisah udah dongengmu. beda, udah turun, abang turun aja. Ngapain diskusi lagi? Jadi Mau udah diskusi kau apa akui. kita? Ya udah kau Ya, kan udah bilang kau beda. akui. Ngapain Ya, kau paksakan sudah ke kau aku ngakuin? akui Kami bilang maksudmu itu dongeng. abang ini maksa ini, abang ini maksa. Abang ini maksa, nggak boleh bang. Abang bilang beda, abang harus hargai. Kami mengatakan sama, kisahnya beda. Oke? Nah turun. Silakan yang lain. Izin bicara ya. Silakan. Nah, ini menarik nih sebenarnya, apa namanya, klaim mana Injil yang asli begitu. Kan sering itu dalam perdebatan dan diskusi itu ketika kitab-kitab Kristen ditunjukkan dia dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurangi atau dipalsukan begitu, kemudian dia menuntut mana Injil yang asli. Nah, biasanya kan begitu. Ini pertanyaannya sebenarnya agak konyol ya, karena dia nggak ngerti tentang konsep kitab suci, konsep wahyu. Yaitu seharusnya ada orisinalitas di sana, pengajaran, narasi yang terjaga seharusnya sampai hari ini. Makanya kalau mau mencari kitab suci yang asli, ya cari yang sesuai konsep kitab suci itu, yang orisinil. Ini sama seperti misalnya, kalau kita ngerti konsepnya ya, nggak perlu lagi kita cari pembandingnya. Contoh, misalnya kita lihat LGBT atau bencong gitu ya, bencong katakan gitu ya, kita nggak perlu jejerin ibunya Pak Leviathan untuk membuktikan bahwasanya bencong itu perempuan palsu. Karena secara konsep kita paham perempuan ini yang begini. Kalau laki-laki begini. Kita paham konsepnya. Nah, kemudian contoh yang lain. Kalau ada uang di dalam kertas itu tertulis uang mainan, maka nggak perlu lagi kita jejerin uang yang asli untuk membuktikan bahwasanya itu uang palsu. Karena secara konsep dia sudah gagal di sana. Nah, contoh yang lainnya, kalau ada orang membawa surat tugas, tetapi tidak disertai kop surat, stempel, nggak ada tanda tangan, maka nggak perlu lagi kita jejerin surat tugas asli. Karena secara konsep dia sudah gagal sebagai surat tugas yang asli. Nah, begitu juga dengan kasus Injil ini, Injil mana yang asli. Injil dalam kekristenan itu secara konsep orisinalitasnya sudah gagal.
Misalnya Lukas 1 nomor 3 itu ayat 3. Dia klaim kitabnya itu berdasarkan penyelidikan. Ya. Nah, itu pertama bukan originalitas narasi pengajaran dari Yesus, melainkan itu berdasarkan penyelidikan Lukas. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelidikan Lukas ini nggak jelas siapa yang diselidiki. Apa kompetensi orangnya, kredibilitasnya secara moral, atau dia dikenal nggak di lingkungannya atau di zamannya, narasumbernya. Ini gagal secara ilmiah, gagal secara akademis, gagal secara jurnalistik, gagal orisinalitasnya. Lo bayangkan kalau misalnya media cetak, televisi, ataupun TV atau portal berita di online ini mengambil satu berita tanpa narasumber, pasti dia gagal secara jurnalistik begitu. Nah, begitu juga dengan Injil. Biar Abang jawab dulu. Oke, silakan. Terima kasih.